Oke, oke. Oke, menarik nih. Berarti sebenarnya kalau kita ngelihat apa namanya efek syariah ini ternyata dalemannya ini banyak banget istilahnya yang bisa kita pelajari lebih dalam ya, terutama mengenai akad-akadnya ini Mang ya. Betul, Karena betul, kalau betul orang-orang Mas. awam biasanya ini nih apa namanya nggak bisa bedain misalkan ya contohnya sukuk sama ori itu. Kan kadang saya juga Mm-mm. share nih ke teman-teman kalau misalkan kita masih pemula belum siap secara psikologis dengan volatilitasnya pasar saham, ya jangan semua dana di saham gitu kan. Belikan aja Betul. ori atau sukuk gitu. Bagi yang senang syariah, pilih sukuk gitu kan. Karena waktu itu saya cuma ngerti ya namanya sukuk ini penggunaannya pasti ada projectnya gitu. Jadi tidak penggunanya tidak untuk apa namanya misalkan untuk subsidi gitu kan atau untuk Mm-mm. gaji PNS dan sebagainya kan nggak masuk situ. Pasti infrastruktur. Nah, setahu saya sih sebatas itu saja. Cuman ternyata di dalamnya ini ada kata-kata yang bisa kita pelajari gitu. Walaupun ya tadi orang-orang maksudnya bagi yang belum ngerti, bagi yang istilahnya masih awam nih kok kayaknya sama-sama punya kupon gitu ya. Jadi Iya, sukuk itu juga ada kupon setiap bulan masuk ke rekening, ori pun juga sama gitu. Ya ternyata di dalamnya itu beda gitu, banyak yang bisa kita pelajari. Nah, oke, mantap Mak, tentang istilahnya pengetahuan syariah ini. Nah, berarti nih Mak, kalau misalkan nih apa namanya misalkan kalau kita bicara mengenai keputusan beli jual kan kita analisa gitu ya. Analisa entah kita pakai analisa fundamental maupun analisa teknikal. Nah, berarti sisi lainnya kalau Mang Amsi ketika hanya milih saham syariah ya pastinya juga berbeda emang ya, atau ada cara tersendiri lagi nih untuk menentukan keputusan beli atau jualnya itu Mang. oke. Terima kasih Mas. Jadi kalau di syariah Hmm. saham kita ada metode namanya fatama gitu ya. Fatama itu dalam bahasa Arab Hmm. artinya kan lengkap, komplit gitu ya. Hmm. Fatama itu Hmm. singkatan dari fundamental analysis, technical analysis, money management. Jadi Hmm. FA, TA, MMA gitu kan. Fatama, Ya. fundamental, technical, money management. Nah, analisis ini kan semuanya bisa dikombinasikan. Artinya begini, Hmm. ketika misalnya kita mau beli saham ABCD, kita tahu nggak fundamentalnya dia bergerak di bidang apa, prospek Hmm. bisnisnya ke depan seperti apa, itu fundamental. Maka fundamental bicara apa yang bisa dibeli gitu. Saham apa yang Hmm. bisa dibeli. Nah, kemudian untuk timingnya, ini cocok nggak dibeli sekarang ya, atau sudah ketinggian, atau secara ini sudah nyentuh resistance, support, dan seterusnya gitu. Kenapa teknikal juga Hmm. dipelajari? Karena saham ada siklusnya gitu. Jadi kan kadang Hmm. ada orang yang protes gini, "Mang kok saya beli saham bagus tapi kenapa turun ya?" Mungkin ya Hmm. momentumnya sedang pas belinya itu udah mulai turun, udah mulai jenuh secara pasar ya, orang sudah mulai melepas karena butuh uang atau sedang ada krisis atau sedang ada pandemi kayak kemarin gitu kan, seperti itu. Hmm. Itu ada Hmm. teknikal gitu, teknikal. Nah, Hmm. fundamental teknikal ini dikawinkannya lewat money management. Kenapa? Karena money management itu bicara tentang modal kita. Saya punya modal sekian Hmm. puluh juta, mau beli saham ini cocoknya berapa belinya ya, supaya saya nanti ruginya bisa saya ikhlaskan kalau rugi gitu. Kalau ternyata tidak sesuai Hmm. dengan skenario dan ruginya kena, saya nggak masalah. Nah, itu adalah money management. Jadi kalau Hmm. tiga-tiganya kita praktekkan, investasi atau trading saham itu mengasyikkan gitu Mas. Kenapa? Karena ya tidak Hmm. mengganggu mental dan juga kondisi kita sehari-hari. Karena semuanya sudah Hmm. diperhitungkan baik dari sisi fundamentalnya, teknikalnya, apalagi money manajemennya. Jadi tidak mengganggu psikologis kita, tidak sampai menyalahkan pasar juga gitu. Karena pasar Hmm. tidak salah, pasar kan singkatan Mas. Pasar pastinya selalu benar. Nah, itu singkatan. Hmm. Market is always right. Itu kan Iya. pasar ya. Pastinya Iya. selalu benar gitu. Jadi ya kita aja yang introspeksi. Oh mungkin saya modalnya terlalu banyak di sini, nggak pakai money management nih, atau saya masuknya sahamnya serampangan, nggak gaji dulu fundamental, yang penting ikut-ikut orang. Nah kadang kesalahan itu semua ada di tangan kita karena yang menekan tombol buy sell cuman kita. Seperti itu Mas. Hmm. Oke, oke. Secara umum berarti memang istilahnya tetap sama ya, pakai analisa fundamental, Sama. analisa teknikal, money management ya. Pastinya ini semua ya saham-saham yang masuk di
efek kategori syariah. saham syariah tadi ya, efek syariah ya. Berarti istilahnya kalau lebih luasnya ya masuk atau pilih saham-saham yang ada di indeks isi ya, Mang ya, berarti yang Betul, betul. yang semesta terbesarnya untuk syariah ya. Iya. Oke, mantap. Nah, berarti gini, Mang, apa namanya? Secara keputusan buy and sell ini kan sama gitu. Nah, ini kalau boleh tahu nih, Mang, kan saya juga sering nih lihat postingan dari syariah saham gitu. Itu kan ada saham emas itu. Nah, itu boleh dijelasin. Saham emas itu apa Oke, sih oke. gitu, Mang? Sama Mas, dulu sebenarnya kita sering sharing ya Mas, tahun 2017 gitu, 2018, tapi kita sempat hentikan dulu gitu. Kenapa? Karena ada yang protes atau apalah gitu, semacam stock pick atau apa ya, aku udah simpen aja nggak masalah. Jadi sebenarnya gini teman-teman, saham emas itu lahir dari hasil riset kita di Syariah Saham, terutama Kang Evan waktu itu, co-founder kita, Kang Evan Kamaratul Insani. Beliau itu kan suka menganalisis ya, karena beliau orang teknik gitu. Jadi founder Syariah Saham itu kan 3, saya, Kang Adi, Kang Evan. Saya basicnya guru, Kang Adi itu basicnya telekomunikasi, Kang Evan basicnya itu teknik, misalnya pertambangan, kemudian fisika dan semuanya, ITB beliau, lulusan ITB. Jadi sangat matematis gitu, dan sangat sesuatu harus kuantitatif. Nah, Kang Evan waktu itu meneliti, ternyata Mang 2016 itu ada 5 saham yang gerakannya sama gitu. Kemudian imbal hasilnya multi bagger banget gitu. Dan ternyata ketika dianalisis secara teknikal itu ada pola yang sama. Nah, ternyata pola yang samanya itu dihasilkan dari screening 3 garis moving average secara teknikal ya Mas. Ada EMA 30, EMA 100, EMA 200. Dan ketika di backtestkan di AMI Broker, namanya salah satu aplikasi charting, itu menghasilkan reward yang lumayan gitu, yang lumayan besar sekali. Kang Evan yang mempraktekannya. Kalau saya sih cuma ikut aja Kang Evan maksudnya gitu ya. Jadi di 2017 kita dapat Indika, dapat BRPT gitu, seperti itu, dapat PTBA. 2017 itu kan saham-saham batubara ya, Mas. 2017 itu saham batubara. Betul, batubara. 2018 kalau nggak salah itu yang jadi primadonanya Era Jaya waktu itu. Era kalau saya Era Jaya. 2019, 2000 kan zaman Covid itu. Nah, ketika zaman Covid, ketika misalnya saham sedang anjlok semua, saringan emas itu sedikit. Karena kan tadi emas itu menyaring saham, emas itu singkatan Evan Mang Amsi Septian Adi Screener. Jadi Evan Mang Amsi Adi Screener, singkatan. Karena syariah saham itu suka menyingkat, sesuai dengan nama foundernya disingkat-singkat. Jadi emas itu Evan Mang Amsi Adi Screener. Jadi dari 3 itu kita putuskan, kita buat algoritmanya, kemudian dibuat di AMI Broker. Waktu itu belum ramai kayak sekarang ya Mas, zaman robot trading atau apa, enggak. Waktu itu kita cuman bikin aja gitu. Nah, ternyata itu menyaring saham-saham yang strong uptrend secara teknikal. Dan setiap tahun selalu ada. Contoh yang tahun 2021 itu ada DMMX, ada misalnya yang saham-saham gitulah, saham-saham teknologi gitu, yang tersaringnya gitu. Jadi memang kita tidak menggunakan perasaan, jadi kita ikut aja kata screener gitu. Misalnya seperti itu ya. Dan itu ternyata beat the market, mengalahkan benchmarknya, misalnya mengalahkan JI, mengalahkan JI 70, mengalahkan ISI, mengalahkan IHSG bahkan. Karena kita selalu trend follow gitu. Yang ikut itu ikut naik, hanya ikut yang naik aja gitu. Nah, kenapa ketika pandemi yang tersaring sangat sedikit? Karena kan pasarnya juga sedang anjlok, gak ada yang menarik gitu. Ya kalau mau bottom fishing silahkan, misalnya nyari di bawah pakai ilmu valuasi value investing dapat gitu. Tapi kalau yang trend follow, emas itu menyaring saham yang trend follow. Maka sekarang pun misalnya yang masuk itu ada PTBA, ada Adaro gitu ya, ada SMDR yang sudah. Jadi ternyata pada akhirnya emas itu juga bukan semata-mata teknikal Mas, tapi juga di situ ada fundamental. Misalnya kalau ada saham yang turnaround, kemudian saham-saham yang dulunya rugi sekarang untung, saham-saham yang signifikan kenaikan kinerjanya itu juga tersaring di situ, yang diapresiasi oleh pasar dengan kenaikan harga. Seperti itu. Semua itu untuk memudahkan saja teman-teman mencari, oh ini yang masuk emas pasti sudah
harga close-nya itu harga penutupannya itu sudah pasti di atas, karena dibikin algoritmanya seperti itu, sudah pasti di atas rata-rata 30 harian, rata-rata 100 harian, rata-rata 200 harian. Yang secara riset triple MA itu membuktikan hasil trading yang lebih baik daripada menggunakan RSI, daripada menggunakan CCI, daripada menggunakan stokastik. Jadi ada sebuah riset yang membandingkan hasil backtest antara triple MA dengan indikator lain. Ternyata yang menggunakan 3 moving average itu jauh lebih mengalahkan benchmark seperti itu. Jadi itu ada dasarnya sebenarnya gitu. Cuman itu jarang dibahas. Yang penting langsung screener aja gitu. Baru dibahas lagi di sini nih. Dan ternyata kalau saya cek ini selalu update terus nih di apa postingan Syariah Saham yang mengenai saham emas ini. Iya, baru beberapa hari lagi sih sebenarnya. Baru beberapa hari ini juga sih Mas. Dulu udah lama banget tuh nggak ada update sebenarnya. Iya. Apalagi kalau mungkin teman-teman juga bisa kunjungi ini ya, Syariah Saham .id ya betul. Ya, Syariah Saham.id kan ada juga nih saham emas ini bisa dilihat-lihat ini karena menarik banget, dan ternyata setelah ada penjelasan dari Mang Amsi ini benar-benar membantu kita ya, mana saham-saham yang ini strong uptrend tuh ya. Jadi buat teman-teman yang istilahnya mau memanfaatkan momentum bisa dilihat lagi nih mengenai saham emas dari Syariah Saham ini. Dan ternyata emas ini singkatan ya dari para foundernya nih Mang Amsi ya. Betul. Ya oke. Ya. Nah oke, Mang Amsi, ini ternyata nggak kerasa ini sudah jam 8.46 nih. Ini kita nggak kerasa ngobrol-ngobrol akhirnya sampai malam juga. Ini ngomong-ngomong nih teman-teman sekalian, Mang Amsi ini tadi habis acara ini ya. Habis ada webinar maraton nih Mang ya, berarti ya dari jam 7 sampai jam 8 ya tadi ada acara webinar juga, langsung disambung ke live IG di sini gitu. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali nih Mang Amsi sudah di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan waktu nih. Nah oke, Mang Amsi, sebelumnya mungkin kami mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin terakhir mau ada pesan nih buat para pemirsa, para penonton kita nih Mang Amsi, silahkan Mang. Terima kasih Mas Eros dan di Investor ID. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita sama-sama dalam satu garis istilahnya perjuangan literasi gitu. Saya juga sering baca tulisan dari Mas Eros karena juga saya langganan emailnya. Tadi juga saya baca ada email yang masuk dari Mas Eros ke saya. Wah ya, makasih Mang. Jadi saya itu suka belajar dari mana saja dan siapa saja gitu, dan ini momen malam ini menjadi salah satu momen yang membuktikan apa yang pernah saya bisikan dalam hati itu ternyata Allah takdirkan bisa terjadi. Jadi dulu saya pernah bercita-cita ingin ketemu sama Pak LKH, padahal saya orang tinggal di hutan. Ternyata alhamdulillah bahkan buku saya pun di-endorse oleh beliau, misalnya seperti itu. Kemudian banyak hal yang terjadi berawal dari doa gitu, dari apa saya ingin suatu ketika saya ingin ngobrol dengan Mas Eros. Nah, sekarang terjadilah di malam Sabtu ini gitu ya, karena juga saya pernah baca gitu. Jadi intinya saya sangat senang belajar dengan siapapun dan dari manapun, dan itu yang menjadi kita selalu merasa ilmu kita itu belum ada apa-apanya dan terus belajar. Tadi sebelum mengisi di Teach Me Bursa Efek Indonesia, saya itu baru pulang Mas, baru pulang dari mengurus paspor. Karena terus terang saya di usia kepala 4 nih baru bisa ngurus paspor gitu. Kenapa? Karena alhamdulillah ternyata insya Allah kalau jadi ada undangan, saya diundang ngisi satu simposium regional di Singapura gitu. Alhamdulillah. Dan itu tentang syariah juga, tentang saham syariah gitu. Di regional, dan acaranya ini 3 negara katanya, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan dari Indonesia memintanya saya kan juga bingung kenapa saya, kan masih ada yang lain lah yang ngobrol tentang itu ya. Tapi itu lagi mungkin takdir, dan saya yakin itu adalah salah satu jalan. Ketika saya dulu membuat Syariah Saham, saya tidak pernah menyangka sampai di titik ini. Tapi kalau itu sudah jadi garis perjuangan yang Allah takdirkan, saya tidak boleh mundur, dan ini mungkin adalah takdir yang harus saya terus jalani.
karena dengan wasilah ini saya bisa bertemu banyak orang, jutaan orang yang ingin belajar tentang pasar modal syariah, terutama saham syariah. Intinya keep learning, keep earning gitulah. Teruslah belajar, maka kita akan terus mendapatkan sesuatu apapun bentuknya, apakah ilmu, silaturahim, dan juga mungkin keuntungan yang sifatnya duniawi maupun yang ukhrawi. Itu mungkin Mas dari saya. Alhamdulillah, Masya Allah, Mang Amsi sudah go internasional nih, Mas. Saya dengarnya Amin, alhamdulillah. merinding juga nih, Mang. Berdoa dari semua Doakan juga Mas. saya juga bisa go internasional juga nih. Amin, Ya. amin. There can be miracles when we believe katanya. Insya Allah, Mang. Baik, Mang Amsi, terima kasih sekali lagi waktunya dan Sami-sami. sudah memberikan sharing ilmunya Mang Amsi pada kita semua. Buat teman-teman sekalian, kami juga terima kasih sudah join di acara pada malam hari ini, dan bagi teman-teman yang baru bergabung jangan khawatir, nanti rekamannya akan kita publish di akunnya The Investor ID, dan juga nanti akan kita tayangkan juga di YouTube-nya channel The Investor ya. Silahkan teman-teman yang belum follow Instagramnya Syariah Saham, silahkan di follow, dan jangan lupa juga follow Instagram The Investor ID. Kita sama-sama belajar, kita tumbuh bareng, insya Allah. Baik, terima kasih. Acara malam ini saya tutup. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.